Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 dan 20 sampai 24. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Keesokan harinya sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun waktu tiba di situ, ia tidak menemukan apa-apa selain daunnya. Sebab memang bukan musim buah ara. Katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu." Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Ini perjalanan Yesus. Dikatakan di situ Yesus masuk ke Yerusalem menjelang. Mereka meninggalkan Betania. Kita lihat ya, mungkin perjalanan itu dilakukan pada pagi-pagi. Meninggalkan Betania, lalu perjalanan itu tentunya tidak mudah, tidak semudah sekarang. Perjalanan kaki, setapak demi setapak. Dalam perjalanan itu, Yesus merasa lapar. Ini menarik sekali ya. Kalau orang-orang yang belum mengenal Kristus lalu mengatakan, "Kok Tuhan bisa lapar?" Dari jauh Yesus melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Jadi sesuai musim tuh. Kalau musim gugur daunnya gugur. Kalau mau musim semi, musim penghujan, mulai ada tumbuh daunnya. Dalam keadaan lapar, lalu Yesus menghampiri pohon itu. Pohon itu sudah berdaun dikatakan. Lalu Yesus melihat-lihat. Ia mengamat-amati pohon itu. Jadi bukan melihat-lihat, oh indah sekali ini pohon, daunnya baru bermunculan. Bukan untuk mengagumi itu dalam konteks ini. Tapi Yesus melihat di situ kalau katanya ia mendapatkan sesuatu. Artinya sebenarnya Yesus mengamati, meneliti dalam kondisi lapar itu, apakah ada buah dari pohon ini. Tentunya
pohon ara yang berbuah itu dapat menjadi makanan. Yang terjadi di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan buah yang diingininya, supaya dengan buah itu ia bisa mengganjal perutnya yang lapar. Dan disinilah peristiwa itu terjadi. Yesus bicara pada pohon itu. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Nah, oleh Petrus ini ditangkap sebagai sebuah kutukan. Pohon itu tidak akan berbuah lagi. Ini kemudian juga dijadikan sebuah serangan, tanda petik. Yesus Tuhan kok lapar? Yesus Tuhan kok tidak tahu musim? Kan di situ jelas-jelas memang bukan musim buah. Kenapa cari buah di situ? Kan Yesus Maha tahu, katanya Tuhan yang menciptakan musim demi musim itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, saya belum akan menjawab bagian ini. Tapi kita mau menempatkan pada posisi si pohon ara yang dikutuk lalu mati kering sampai ke akar-akarnya. Gimana kalau kita jadi pohon ara? Pohon yang diciptakan Tuhan, yang mekanisme tumbuhnya itu sesuai dengan musim yang ada. Mungkin pohon itu akan protes ya. Bagaimana aku berbuah? Kan segalanya belum siap. Ini baru musim untuk mengeluarkan daun. Dalam istilah biologinya itu masih vegetatif. Kalau Bapak Ibu menanam pohon, ada fase vegetatif, tumbuh terus. Buahnya tangkainya, batangnya, daunnya. Ini persiapan. Nanti kalau daunnya sudah mulai menua, lalu akan keluar tunas yang membawa bunga. Dan bunga itu nanti akan jadi bakal buah. Ada siklusnya. Si pohon ara pasti tentu akan protes kan. Aku diciptakan demikian. Kenapa aku dikutuk? Dan kenapa aku jadi kering, mati? Gara-gara kamu mau makan, nggak ada buahnya. Mungkin kita akan protes kalau jadi pohon ara ini. Nah, masalahnya di sini sebenarnya bukan untuk mengajar teori biologi, botanikal, tumbuh-tumbuhan, atau bukan karena Yesus memang tidak tahu dan tidak mengerti musim. Bagian lain, Yesus justru menilai zaman itu harus melihat musim yang ada. Supaya manusia bisa mengantisipasi. Yesus bukan lapar dan ia seperti manusia kok Tuhan lapar. Ini semua dijadikan oleh Yesus sebagai alat, sebagai sarana untuk mengajar para murid, para pengikutnya. Mengajar apa? Mengajar bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan harusnya menghasilkan buah. Buah tanda petik, bukan dari rambut kita keluar stroberi,
dari tangan kita keluar apel ya. Lalu dari telinga kita ada salak, bukan gitu maksudnya. Tetapi berbuah sesuai dengan apa yang diimani, diyakini bahwa kita menghasilkan, kalau kata Yohanes Pembaptis, menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi melalui kejadian ini yang diperagakan oleh Yesus, lihatlah, Allah bisa melakukan apapun, termasuk bisa menghukum kalau apa yang diharapkan tidak sesuai. Allah bisa menghukum manusia ketika ia tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kalau dulu Yohanes Pembaptis itu mengumpamakannya, kapak telah tersedia di akar pohon. Siapa yang tidak menghasilkan buah pertobatan itu akan ditebang. Buat Yesus gak usah pakai kapak. Tapi ia hanya bicara saja, pohon itu jadi kering dari atas sampai akar-akarnya mati. Jadi ini mau menekankan tentang keseriusan. Jadi orang Kristen, jadi pengikut Yesus itu harus serius. Tidak hanya munculnya daun-daun saja ya. Daun berguna, bagus untuk persiapan pemasakan buah. Tetapi buah itulah yang diharapkan. Tujuan Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa, menyelamatkan kita, bukan supaya kita enak-enak saja. Tetapi supaya kita juga ikut seperti Kristus, yaitu menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan yang bagaimana, yang terlihat nyata. Ada perubahan dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru yang disesuaikan dengan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Sebab kalau tidak, yang terjadi adalah kita tetap akan binasa. Bukan hanya sekedar pengakuan. Itu Matius 7 ayat 21 itu sangat jelas. Bukan yang berseru-seru, memanggil Tuhan, Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bukan kata Tuhan Yesus. Tapi orang yang mengerjakan kehendak Bapakku yang di sorga. Dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ini kan serius. Jadi kita tidak bisa hanya mengaku saja, tapi memperagakan firman itu dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan perbuatan yang nyata. Bukan hanya basa-basi. Tapi di sisi lain, kalau tadi kita belajar dari ayat 20 sampai 24, betapa iman itu yang bisa menolong kita. Mengatasi berbagai kendala termasuk yang tidak mungkin. Kan Petrus melihat ketakjuban. Kenapa itu terjadi? Imanmu ketika sungguh-sungguh maka engkau akan bisa memindahkan gunung katanya. Nah disitulah sebetulnya bukan tidak mungkin pohon ara itu berbuah di luar musimnya. Bukan tidak mungkin dalam keadaan sulit kita tidak bisa menghasilkan buah. Tapi asal ada iman di hatimu, iman yang sungguh-sungguh kuat, maka engkau akan bisa melakukan segala perkara tentunya bersama dengan Tuhan. Dari sini Yesus mau mengajarkan dua hal. Yang pertama bahwa hidup pertobatan itu sangat serius. Bahwa hidup kita berbuah itu harusnya mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Nyata dalam perbuatan kita. Dan yang kedua, bahwa di dalam iman kepada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dalam kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah,
justru disitulah iman percaya kita mestinya berbuah. Nah, biarlah apa yang kita pelajari hari ini boleh menolong kita untuk terus tumbuh di dalam Tuhan, untuk terus berbuah. Ingat, jangan hanya tumbuh, tetapi fokus kita menghasilkan buah yang nyata. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.